Sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Perkenalkan, saya Carmila dengan NIM 2209015011096. Kenalkan, saya Lutfia Zain dengan NIM 220901501099. Perkenalkan, nama saya Islamia dengan NIM 220901501100. Perkenalkan, saya Hidayat Nur Wahid dengan NIM 22090150101. Halo, perkenalkan saya Nurdifna Azara dengan NIM 220901501102. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi efek penggantian dan definisi efek pendapatan. Nah, yang pertama itu definisi efek penggantian, yaitu ketika harga suatu barang turun, barang tersebut menjadi relatif lebih murah dibandingkan barang lainnya. Konsumen akan cenderung menggantikan barang lain dengan barang yang lebih murah tersebut, sehingga mengkonsumsi lebih banyak barang yang harganya turun. Nah, yang kedua itu definisi efek pendapatan. Efek pendapatan terjadi karena perubahan harga barang mempengaruhi daya beli konsumen, seolah-olah pendapatannya berubah. Jika harga barang turun, daya beli meningkat, sehingga konsumen bisa membeli lebih banyak barang. Sebaliknya, jika harga naik, daya beli menurun. Selanjutnya, saya akan membahas terkait mekanisme efek penggantian. Nah, mekanismenya tersendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, perubahan harga relatif, kedua, preferensi konsumen, dan yang ketiga, elastisitas harga. Nah, untuk yang pertama, perubahan harga relatif. Ketika harga suatu barang, kita misalkan barang A itu meningkat, daya tarik barang tersebut relatif terhadap barang lain. Kita misalkan barang B yang harganya itu tetap atau menurun. Maka konsumen akan mempertimbangkan untuk membeli barang B sebagai barang penggantinya. Selanjutnya, preferensi konsumen. Nah, konsumen sendiri itu memiliki preferensi tertentu terhadap barang-barang yang mereka konsumsi. Ketika harga suatu barang itu naik, konsumen akan mencari alternatif yang memberikan tingkat kepuasan yang sama dengan biaya yang lebih rendah. Dan yang terakhir, elastisitas harga. Nah, efek penggantian juga itu dipengaruhi oleh elastisitas harga permintaan. Jika permintaan untuk barang substitusi atau pengganti itu sangat elastis, maka pergeseran dari barang A ke barang B akan lebih signifikan. Dan berikut ada beberapa contoh dari efek penggantian dalam ekonomi atau kehidupan sehari-hari yang mungkin pernah kita rasakan. Yang pertama, ada pergeseran konsumsi daging. Misalnya, jika harga daging sapi itu naik menjadi 150.000 per kilogram, sementara harga daging ayam itu tetap di 80.000 per kilogram, maka konsumen yang sebelumnya membeli daging sapi mungkin mulai membeli daging ayam untuk menghemat pengeluarannya. Selanjutnya, alternatif transportasi. Contohnya, jika tarif ojek online naik dari 20.000 menjadi 30.000 untuk perjalanan yang sama, maka konsumen mungkin akan beralih menggunakan bis atau kereta api yang tarifnya lebih terjangkau, misalnya 10.000 untuk tujuan yang sama. Dan yang terakhir ada penurunan harga elektronik. Misalnya harga smartphone merek A itu turun dari 5 juta menjadi 3.500.000. Maka konsumen yang sebelumnya mempertimbangkan untuk membeli smartphone merek B dengan harga tetap di 4.500.000 mungkin akan beralih ke merek A yang lebih murah tetapi menawarkan fitur yang sama. Adapun dalam ekonomi mikro, efek pendapatan bisa terjadi karena 2 faktor utama. Yang pertama itu karena perubahan pendapatan konsumen. Nah, jika pendapatan seseorang meningkat, maka daya belinya juga akan meningkat, sehingga ia bisa membeli lebih banyak barang dan jasa. Sebaliknya, jika pendapatan menurun, maka daya beli juga akan menurun, yang berarti jumlah barang yang bisa dibeli menjadi lebih sedikit. Yang kedua itu ada faktor perubahan harga barang. Nah, ketika harga suatu barang menurun, pendapatan real konsumen seolah-olah naik karena dengan jumlah uang yang sama, mereka bisa membeli lebih banyak barang. Sebaliknya, jika harga naik, pendapatan real akan berkurang karena jumlah barang yang bisa dibeli dengan pendapatan yang sama menjadi lebih sedikit. Nah, selanjutnya dapat saya berikan contoh, misalkan kita biasanya membeli 5 gelas kopi dengan dalam seminggu dengan uang 50.000. Nah, jika tiba-tiba
harga kopi turun dari harga yang biasanya itu 10.000 menjadi 8.000 per gelas, maka dengan uang 50.000 itu kita bisa mendapatkan kopi dari yang biasanya cuma 5 gelas menjadi 6 gelas, dan kita mendapatkan lebih banyak kopi. Nah, selanjutnya ada efek pendapatan pada barang normal dan barang inferior. Nah, dalam ilmu ekonomi, barang normal adalah semua barang yang permintaannya meningkat ketika pendapatan masyarakat meningkat, yang juga berarti bahwa barang tersebut memiliki elastisitas permintaan yang positif. Contohnya itu pakaian bermerek dan makanan sehat. Sedangkan barang inferior adalah barang yang permintaannya menurun ketika pendapatan masyarakat meningkat. Contohnya itu sendal jepit. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, maka permintaan barang-barang ini akan menurun karena orang meninggalkannya dan lebih memilih untuk membeli sendal lain yang kualitasnya lebih baik dan harganya lebih tinggi. Nah, AB ini akan menjadi titik keseimbangan yang pada mulanya ini wujud. Nah, keseimbangan ini akan menunjukkan bahwa jumlah pakaian yang dikonsumsi itu adalah Q. Nah, misalkan harga pakaian turun, maka penurunan ini akan mengakibatkan garis anggaran pengeluaran berubah menjadi AC. Maka keseimbangannya akan pindah ke E1. Nah, perpindahan ini akan menunjukkan bahwa jumlah pakaian yang dikonsumsi ini telah banyak, yaitu jumlahnya menjadi Q1. Nah, kenaikan konsumsi pakaian ini disebabkan oleh efek penggantian maupun efek pendapatan. Nah, sedangkan konsumsi makanannya ini akan berkurang dari M menjadi M2. Kenaikan konsumsi pakaian ini akan mengurangi konsumsi makanan karena efek penggantian, sehingga terjadi pergeseran keseimbangan. Nah, kenaikan konsumsi pakaian yang selebihnya yaitu sebesar Q2, Q1 maupun makanan M2, M1 itu disebabkan oleh efek pendapatan. Nah, dalam ekonomi, efek penggantian berpengaruh terhadap yang pertama, perubahan permintaan barang dan jasa. Di sini, jika harga suatu barang naik, konsumen akan mencari alternatif yang lebih murah yang dapat mengurangi permintaan terhadap barang mahal dan meningkatkan permintaan terhadap barang penggantinya. Yang kedua, berpengaruh terhadap persaingan antar produsen, di mana produsen harus berinovasi dan bersaing dalam hal harga serta kualitasnya untuk mempertahankan konsumennya. Yang ketiga, berpengaruh terhadap dinamika inflasi. Di sini, jika banyak barang yang mengalami kenaikan harga, masyarakat akan terus mencari alternatif murah. Nah, ini dapat mempengaruhi tingkat inflasi secara keseluruhan. Yang keempat, berpengaruh terhadap inovasi dan diferensiasi produk, di mana perusahaan berusaha menciptakan produk yang unik atau menawarkan nilai tambah untuk mencegah konsumen beralih ke produk yang lain. Yang terakhir, berpengaruh terhadap ekspor dan impor. Jika harga barang dalam negeri lebih mahal dibandingkan dengan barang impor, konsumen cenderung memilih produk impor. Nah, ini bisa berdampak pada defisit perdagangan suatu negara. Pengaruh efek pendapatan dalam ekonomi. Nah, efek pendapatan ini mempengaruhi daya beli masyarakat setelah perubahan harga suatu barang atau perubahan pendapatan. Dalam perekonomian, efek pendapatan ini berpengaruh pada yang pertama, konsumsi dan kesejahteraan masyarakat. Di sini, jika harga barang kebutuhan pokok naik, daya beli masyarakat menurun, artinya di sini bisa memperburuk kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, berpengaruh terhadap kebijakan upah dan subsidi, di mana pemerintah bisa menyesuaikan kebijakan seperti menaikkan upah minimum atau memberikan subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat. Yang ketiga, berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika masyarakat merasa memiliki lebih banyak uang akibat turunnya harga barang, mereka bisa membelanjakan lebih banyak serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, berpengaruh terhadap gaya hidup dan konsumsi masyarakat. Di sini, jika harga barang turun atau pendapatan naik, masyarakat cenderung meningkatkan konsumsi dan beralih ke barang yang lebih berkualitas. Yang terakhir, berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan tabungan, di mana jika harga barang kebutuhan naik, orang cenderung mengurangi tabungan mereka karena lebih banyak uang yang mereka gunakan untuk berbelanja. Sebaliknya, jika harga turun, mereka bisa menabung lebih banyak lagi. Terima kasih sudah menonton video ini terkait efek penggantian dan pendapatan. Jika teman-teman punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk share informasi ini ke teman-temannya ya. Dan see you next video.